Queen A Talks, di mana di sini saya Ashanti Farnabil sebagai host. Saya Dunta Garam Purba sebagai narasumber. Oke, di mana pada hari ini kita akan ngomongin hal-hal yang berat tapi dengan cara yang ringan. Karena dua kepala satu obrolan santai soal dunia yang ribet. Iya, jadi pada hari ini topik pembahasan kita itu adalah mengenai tentang sistem perdagangan internasional nih. Yang dimana di sini saya bakal nanya beberapa pertanyaan kepada Edwin sebagai narasumber mengenai sistem perdagangan internasional, biar teman-teman juga ikut tahu nih kira-kira apa sih sistem perdagangan internasional itu sendiri. Oke, mungkin boleh langsung dijawab, apa sih itu sistem perdagangan internasional? Oke, ini saya akan menjelaskan ya. Mungkin saya bakal ngejelasin dengan cara saya sendiri ya, gimana sistem perdagangan internasional itu. Dari namanya saja sistem perdagangan internasional, yang dimana berarti sistem perdagangan internasional adalah aturan main atau aturan atau susunan kebijakan yang mengatur jalannya sistem perdagangan di ranah internasional, seperti ekspor impor, jual beli, dan semua perdagangan yang terjadi di ranah internasional. Oke, kemudian apa sih tujuan sebenarnya nih dari sistem perdagangan internasional itu sendiri? Kalau mungkin kita ngebahas tentang tujuan ya, tujuan dari sistem perdagangan internasional, yang sudah pasti tujuan utamanya untuk mengatur jalannya perdagangan di ranah internasional. Karena sistem perdagangan internasional ini sendiri kan terdiri dari kebijakan dan aturan-aturan yang mengatur dari perdagangan internasional itu sendiri. Dan mungkin misalnya tujuan selanjutnya ya untuk mempermudah sih, mungkin kayak mempermudah perdagangan internasional antar negara atau aktor non-negara yang lainnya. Oke, oke. Selanjutnya pasti kan sebelum ada sistem perdagangan internasional itu kan ada kayak penyebab ya atau faktornya. Nah, kira-kira apa nih faktor-faktor yang mendorong terjadinya sistem perdagangan internasional itu sendiri? Oke, kalau mulai dari faktor-faktornya mungkin ada beberapa faktor ya yang mendorong adanya sistem perdagangan internasional itu sendiri. Ini yang pertama, itu ada faktor dari kebutuhan negara. Karena seperti yang kita ketahui, setiap negara punya kebutuhan negaranya masing-masing. Seperti misalnya nih, di Indonesia kita membutuhkan kopi, sementara kita banyaknya di teh. Sementara di Malaysia mereka banyaknya kopi, tapi mereka butuh teh. Jadi dari saling membutuhkan itulah terjadi sistem perdagangan internasional. Dan kalau dari faktor lain mungkin juga untuk memperluas atau membagikan teknologi atau informasi. Karena seperti yang kita tahu sendiri ya, di mana masih banyak negara-negara berkembang yang belum begitu maju dari sistem teknologi dan informasi yang mereka punya itu belum begitu maju. Jadi negara-negara maju biasanya menawarkan ke negara berkembang untuk teknologi ataupun sumber daya yang mungkin mereka sendiri tidak dapat memenuhi itu. Ya, mungkin kira-kira itu aja sih. Oke, jadi ini mungkin faktor yang dijelaskan dengan cara yang sederhana banget ya, gitu. Namun ya cukuplah jelas untuk bisa dipahami dengan baik. Oke, selanjutnya di sini saya mau bertanya nih mengenai aktor-aktor. Kira-kira siapa aja sih yang terlibat, terus kayak perannya itu apa sih dalam sistem perdagangan internasional ini sendiri? Oke, mungkin kalau aktor-aktor ya pastinya aktor utamanya yaitu negara ya, yang dimana negara di sini berperan sebagai aktor utama karena mereka lah yang melakukan perdagangan langsung antar negara atau di ranah internasional. Negara dan negara saling melakukan perdagangan. Nah, terus juga mungkin ada aktor yang lain yaitu seperti organisasi internasional seperti World Trade Organization ataupun ya semacam organisasi internasional itu lainnya lah yang membahas tentang perdagangan-perdagangan atau peraturan perdagangan ya begitu. Yang terakhir mungkin ada kelompok transnasional, yaitu seperti aktor-aktor selebihnya di luar negara dan organisasi internasional. Mungkin itu sih. Oke, dan pertanyaan terakhir nih ya, kira-kira
apa aja sih manfaat dan juga hambatan dari sistem perdagangan internasional? Karena kan pastinya kita nggak bisa dong kalau ngomongin putihnya aja, pasti kan juga ada hitamnya. Nah, kira-kira apa nih keduanya nih? Mungkin kalau dari manfaatnya dulu ya, manfaat dari adanya sistem perdagangan internasional sih mungkin lebih ke, dengan adanya sistem perdagangan ini negara-negara menjadi seperti punya peraturan yang pasti tentang bagaimana perdagangan di ranah internasional ini harusnya terjadi. Dan juga mungkin kalau keuntungan lainnya seperti banyak negara-negara yang berkembang itu mereka sangat terbantu dengan adanya sistem perdagangan internasional ini, karena negara-negara maju ikut serta membantu dalam perdagangan negara-negara berkembang, seperti penyebaran teknologi dan informasi, ataupun seperti membantu dari segi sumber daya dan lain-lain. Ini kalau keuntungan yang lain, dengan adanya sistem perdagangan ini di mana negara saling membutuhkan dan saling membantu, ini akan menciptakan kondisi di mana negara-negara tidak memikirkan masalah peperangan, karena dengan apa adanya sekarang, dengan perdagangan yang sudah mereka jalani sekarang dan kerjasama yang mereka sudah jalani sekarang, mereka akan mikir dua kali untuk melakukan peperangan, karena itu bisa saja memutus koneksi mereka dengan negara-negara yang menguntungkan bagi negara mereka. Mungkin kalau keuntungannya sih itu aja sih kira-kira. Terus kalau hambatannya ya tentu ada beberapa hambatan dari sistem perdagangan internasional itu sendiri. Cuma salah satu yang paling mungkin hambatan atau kekurangan yang paling besar lah ya, yang bisa saya bilang dari sistem perdagangan internasional ini, yaitu banyak negara-negara yang terlalu bergantung kepada negara lain. Dengan mereka melakukan perdagangan atau kerjasama dengan suatu negara, akhirnya mereka terlalu terpaku dengan negara itu, dan mereka mengandalkan negara itu untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Jadi membuat negara mereka itu tidak bisa lepas ataupun seperti sudah terikat dengan negara tersebut. Ya mungkin kira-kira hambatannya itu sih kalau menurut saya, manfaat dan hambatan dari sistem perdagangan internasional ini sendiri. Oke, baik. Terima kasih ya atas penjelasannya. Terus juga terima kasih atas waktunya untuk kita ngobrol ini mengenai sistem perdagangan internasional. Oke, saya Ashinta Ivanabil sebagai host pamit undur diri. Saya Edwin Tegarama Purba sebagai narasumber di podcast hari ini juga. Oke guys, bye-bye. Bye.